Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk mengawali dan sekaligus memberikan semangat pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita awali dengan muhadatsatul yaumiyah atau sapaan percakapan pagi hari. Nanti saya yang bertanya, kemudian antum semuanya yang menjawab bersama-sama. Sabahul khair, sabahun nur, naharukas sa'id, sa'idun mubarak, masaul khair, masaun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Syukron kathiron. Afwan. Nah, itu adalah salah satu contoh atau sebagian contoh tentang muhadatsatul yaumiyah. Kita ulangi lagi, anak-anakku nanti pada saat Pak Guru menyampaikan pertanyaan tentang percakapan sehari-hari, silakan anak-anakku jawab bersama-sama. Sabahul khair, naharukas sa'id, masaul khair, ahlan wa sahlan, kaifa haluk, syukran kathiron. Baiklah, kita mulai pelajaran pada kesempatan yang berbahagia ini dengan pendalaman materi bil maudhu' al-qawaid adawatul istifham atau kata tanya. Baiklah, marilah kita lanjutkan pada untuk memperhatikan contoh-contoh berikut untuk bisa kita mengetahui lebih jauh apa itu adawatul istifham. Yang pertama, kam mahmulan laka. Berapakah teleponmu? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Hal intaka Facebook? Apakah kamu mempunyai Facebook? Mata tashtari komputer. Kapan kamu beli komputer? Nah, di antara keempat contoh ini ada yang disebut dengan adawatul istifham. Siapakah yang tahu mana adawatul istifham tersebut? Coba barangkali ada yang bisa menjawab, silahkan. Oke, kita lanjutkan. Kata yang bergaris bawah pada contoh di atas dalam ilmu bahasa Arab disebut adawatul istifham atau bentuk tunggalnya disebut dengan adatul istifham atau kata tanya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan dengan seksama keterangan berikut. Adawatul istifham adalah huruf yang dipakai sebagai kata tanya. Kemudian yang kedua, adawatul istifham selalu terletak di awal kalimat. Yang ketiga, kalimat yang berunsur adawatul istifham selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, inilah yang disebut dengan adawatul istifham atau kata tanya. Kita lanjutkan. Nah, dan di antara adawatul istifham itu yang pertama adalah aina, yang berarti di mana. Hal, apakah. Ma atau madza, yang berarti apa. Man, siapa. Kam, berapa. Limadza, mengapa. Mata, kapan. Kaifa, bagaimana. Nah, ini di antara contoh-contoh adawatul istifham yang anak-anakku semuanya harus menghafalkan kata tanya tersebut agar di dalam penggunaan bahasa Arab terutama dalam menanyakan sesuatu kita bisa lebih mudah karena kita sudah mengetahui apa itu adawatul istifham. Kemudian selanjutnya mari kita mencoba menjelaskan kata-kata adawatul istifham dalam penggunaannya sehari-hari. Yang pertama adalah hal. Kata hal yang berarti apakah ini biasa digunakan untuk menanyakan tentang keadaan sesuatu yang belum kita ketahui. Dan biasanya jawaban ini
Dari pertanyaan hal ini cuma ada dua. Yang pertama na'am dan yang kedua la. Yang pertama adalah ya, yang kedua tidak. Sehingga jawaban dari kata hal tidak lain adalah cuman iya dan tidak. Karena hal sendiri digunakan untuk menanyakan tentang suatu keadaan. Sebagai contoh, apakah kamu sudah makan? Atau apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Maka jawabannya cuma satu. Kalau tidak iya, ya tidak. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Arab, hal anta tadhabu ilal madrasati? Apakah kamu sudah pergi ke sekolah? Jawabnya cuma satu. Jika iya, berarti na'am. Ana adhabu ilal madrasati. Saya sudah berangkat ke sekolah. Jika tidak, maka jawabannya la. Ana la tadhabu ilal madrasati atau la ana adhabu ilal masjidi. Tidak, saya tidak berangkat ke sekolah atau saya berangkat ke masjid. Itu adalah penggunaan kata istifham hal. Kemudian yang kedua adalah aina. Kata aina berarti di mana. Ini biasanya digunakan untuk menanyakan tentang keterangan tempat terjadinya sesuatu hal. Mari kita perhatikan contohnya. Ahmad, aina tadhabu? Ahmad, kemana engkau pergi? Maka jawabannya adalah adhabu ilal qaryati. Saya hendak pergi ke kampung. Nah, ini yang dimaksud dengan penjelasan kata istifham aina. Menjelaskan tentang terjadinya sesuatu hal. Kemudian yang ketiga, mada atau ma. Yang berarti apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan sesuatu jenis, nama, ataupun bentuk dari suatu hal atau benda atau keadaan. Contohnya, Ahmad, mada taktubu? Ahmad, apa yang kamu tulis? Ahmad, aktubu risalata. Saya menulis surat. Karena ma atau mada ini digunakan untuk menanyakan jenis, nama, ataupun bentuk, maka salah satu contohnya tadi. Kemudian yang keempat, man, siapa, digunakan untuk menanyakan subjek atau pelaku, ketentuan tokoh, ataupun orang. Contohnya, Ahmad, man kataba hada? Ahmad, siapa yang menulis ini? Ahmadun kataba hada. Ahmad yang menulis ini. Atau ana aktubu hada. Saya yang menulis ini. Kemudian selanjutnya mata, kaifa, kam, limada. Nah, penjelasannya yang kelima adalah mata. Kata mata berarti kapan. Digunakan untuk menanyakan keterangan waktu, kapan suatu hal akan ataupun telah dilakukan atau yang sedang berlangsung. Contohnya, Ahmad, mata tadhabu? Kapan engkau pergi? Dhahaban ghadan. Aku pergi besok. Kemudian yang keenam adalah kaifa, yang berarti bagaimana. Ini biasa digunakan untuk menyatakan keadaan, cara, atau situasi. Contohnya, kaifa tadhabu? Ahmad, kaifa tadhabu? Ahmad, bagaimana engkau pergi? Adhabu bil hafilati. Aku pergi dengan bis. Atau Ahmad, saya pergi dengan naik bis. Kemudian yang ketujuh, kam, berapa? Ini biasa digunakan untuk menanyakan jumlah ataupun bilangan. Contohnya, kam yauman tadhabu? Berapa engkau pergi atau berapa hari engkau pergi? Kam yauman tadhabu? Ahmad, kamu pergi berapa hari? Adhabu thalatha. Adhabu thalathata ayyamin. Saya pergi 3 hari. Nah, inilah di antara kegunaan-kegunaan harful istifham atau tanda atau kata tanya tersebut di dalam bahasa Arab sehingga setiap kita bertanya dalam bahasa Arab sudah ada ketentuannya masing-masing. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya tolong dihafal
harful istifham, kemudian kegunaannya untuk apa saja, pertanyaannya untuk apa saja, agar kalian bisa membedakan dengan baik. Selanjutnya untuk memperdalam penggunaan adawatul istifham, marilah kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ada dalam buku Bahasa Arab kelas 3, silakan dilihat di buku paketnya, kalau belum punya bisa pinjam di perpustakaan. Nah, ini nanti silakan dipraktekkan di rumah dengan contoh-contoh yang lain, tapi untuk memperdalam penggunaan haful istifham, mari kita perhatikan contoh-contoh tersebut. Yang pertama, "Mada wajata fil ma'mali?" Wajatu komputer, wajatu komputiron. Yang kedua, "Kam komputiron laka?" Li komputiru wahidun. "Limada tusyahidu barnamija talafij?" Atau "Limada tusyahidu barnamija tilfaz?" Li'anna fiha ma'lumatin wa ma'arifin. Yang keempat, "Hal fil tilfazi khairatun?" Naam, fiha khairatun. Yang kelima, "Man istara rasyidah?" Abi istara rasyidah. Yang keenam, "Kaifa tastafidu anturnati?" Astafiduha lita'alumi. Yang ketujuh, "Aina tajidu anturnat?" Tarjiduha fi ma'mali wa diwani. Yang kedelapan, "Mata tatasilu bi anturnati?" Atasilu bi anturnati fil masai. Nah, kedelapan contoh ini coba diperdalam, dibaca terus, kemudian diartikan. Nah, salah satu contohnya yang pertama artinya adalah "Mada wajata fil ma'mali?" Apa yang kamu dapatkan di laboratorium? Wajatu komputer, saya mendapatkan komputer. Ma'malun itu bisa disebut laboratorium atau laboratorium, ya. Kemudian yang kedua, "Kam komputiron laka?" Berapa kamu mempunyai komputer, atau berapa kamu punya komputer, berapa komputer kamu? Li komputiru wahidun, saya mempunyai satu komputer, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh yang harus dipahami, silakan dipahami. Kemudian selanjutnya sebelum kita akhiri, ini nanti silakan diisi sebagai tugas, nanti ditulis di buku, kemudian dikerjakan dan dikirim lewat Edmodo. Jangan lupa setelah menyaksikan pembelajaran ini untuk melaksanakan absen di Edmodo sebagai bentuk kehadiran kalian dalam materi kali ini. Itu ada 8 soal dan sekaligus ada 8 jawaban. Mata, kam, kaifa, min, aina, mada, aina, ma. Itu adalah salah satu, silakan dipilih jawaban tersebut. Berarti tugasnya yang pertama menulis dan dijawab, yang kedua adalah mengartikan dalam bahasa Arab. Demikian pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, bisa dikaji lagi melalui internet, melalui buku paket, silakan dibaca lebih dalam lagi. Qabla an nahlik hadzal barnamij hayya nahlik bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ila liqa fi isbu'il qadim. Selamat berjumpa di minggu yang akan datang. Billahi bisabil haq wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.